Teman-teman, ini adalah jumlah detak jantung per menitnya dari Pak Vicky. Jumlah detak jantung orang dewasa dalam keadaan normal antara 60 hingga 90 detak jantung per menitnya. Sekarang Pak Vicky mulai berlari ya teman-teman. Kita akan lihat apakah jumlah detak jantung Pak Vicky per menitnya berubah atau tetap. Nah, teman-teman, jumlah detak jantung Pak Vicky per menitnya ternyata berubah di atas 100 detak jantung per menit. Itu disebabkan karena Pak Vicky telah melakukan pergerakan. Nah, teman-teman, coba teman-teman hitung jumlah detak jantung per menitnya dari anggota keluarga teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5 senang. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama melihat bahwa detak jantung Pak Vicky per menitnya berbeda saat Pak Vicky tidak melakukan apapun atau sedang beristirahat dan setelah Pak Vicky berlari. Jumlah detak jantungnya berbeda per menitnya ya teman-teman. Bagaimana ya bisa seperti itu? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Teman-teman, di pembelajaran IPA kita kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Materi ini akan kita bagi ke dalam beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Yang kedua, organ peredaran darah. Yang ketiga, darah, komponen darah, dan fungsinya. Dan yang keempat, peredaran darah pada manusia dan bagian-bagiannya. Yuk teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu apa ya yang dimaksud dengan sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah yaitu suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh melewati jantung sebanyak 2 kali. Yang kedua adalah organ peredaran darah yaitu jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Dan di antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi supaya darah yang sudah berada di bilik tidak balik lagi ke serambi. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Bagian-bagian pembuluh darah tersebut memiliki fungsi dan ciri-cirinya, yaitu arteri. Arteri membawa darah keluar jantung. Arteri berdinding tebal dan elastis. Denyutnya sangat terasa. Aliran darah di arteri lebih cepat daripada vena. Arteri terletak jauh dari permukaan kulit. Vena. Vena membawa darah menuju jantung. Vena memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Letaknya dekat permukaan kulit. Aliran darahnya tidak secepat arteri. Vena memiliki katup di sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan berhubungan langsung dengan sel-sel jaringan tubuh.
Kapiler menghubungkan arteri terkecil dan vena terkecil. Di dalam kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Teman-teman, panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung lainnya dapat mencapai hingga 160.000 km. Fungsi organ-organ peredaran darah yaitu 1. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. 2. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. 3. Bilik kanan memompa darah kotor, darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. 4. Bilik kiri berfungsi memompa darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. 5. Vena pulmonalis berfungsi membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. 6. Arteri pulmonalis berfungsi mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Yang ketujuh, paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Pembahasan yang ketiga, bagian-bagian darah dan fungsinya. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri dari beberapa komponen darah yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Berikut gambar dari komponen-komponen darah. Pembuluh darah terdiri dari sel darah putih, plasma darah, trombosit, dan sel darah merah. Teman-teman, yuk kita bahas satu persatu fungsi dari masing-masing komponen darah, yaitu yang pertama, plasma darah. Ciri dan fungsinya, yaitu berwarna bening kekuningan dan terdiri dari 92% air. Berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Komponen darah yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit. Ciri dan fungsinya yaitu mengandung protein hemoglobin, berfungsi membawa oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, dan berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Komponen darah yang ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit. Ciri dan fungsinya yaitu berperan melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit pada tubuh dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Komponen darah yang keempat yaitu keping darah atau trombosit. Ciri dan fungsinya yaitu untuk membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka dan untuk memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Teman-teman, pernahkah kalian terluka? Nah, saat teman-teman terluka, keping darah inilah yang membantu proses pembekuan darah pada luka kalian, sehingga luka kalian tidak terus-menerus mengeluarkan darah. Nah, teman-teman, kita tadi sudah membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Di video kali ini, Bu Dinda baru membahas hingga pada bagian darah dan fungsinya. Kita masih akan membahas tentang peredaran darah manusia dan bagian-bagiannya ya di video selanjutnya. Semoga video Bu Dinda kali ini bisa menambah wawasan teman-teman ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.